Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang yang tertidur pasti akan bermimpi, meskipun banyak yang mengaku tidak mengingatnya saat terbangun. Sebagian orang percaya bahwa mimpi membawa suatu pertanda. Lantas, bagaimanakah mimpi menurut Islam? Apa saja macam-macam mimpi menurut Islam? Dan, apakah kita boleh menceritakan mimpi kita kepada orang lain? Permasalahan mimpi adalah permasalahan yang juga diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila usai mengerjakan salat subuh, beliau menghadap jamaah, terkadang bertanya, "Apakah di antara kalian yang bermimpi semalam?" Hadis riwayat Muslim. Namun, di masa sekarang, permasalahan mimpi ini adalah suatu yang rancu. Orang-orang yang tidak mengetahui, dan orang-orang yang tidak bertakwa, mencoba menafsirkan mimpi dengan dugaan-dugaan mereka. Saat ini orang tak lagi dapat membedakan mana mimpi yang baik dan mana mimpi yang buruk. Sehingga sebagian orang menyangka, apa yang mereka lihat di dalam mimpi adalah suatu kebenaran. Kemudian mereka mencoba menafsirkannya. Nabi Muhammad SAW membagi mimpi itu menjadi 3 macam. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, mimpi itu ada 3 macam. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan, datangnya dari setan. Dan 3. Mimpi itu timbul karena bisikan jiwa seseorang. Maka seandainya engkau bermimpi sesuatu yang tidak disenangi, bangunlah, kemudian sholatlah, dan jangan menceritakan kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sebagian orang, jika melihat sesuatu dalam mimpi, ia akan menceritakannya kepada semua orang sambil bertanya apa kira-kira tafsirnya. Orang yang lain, apabila bermimpi hatinya menjadi sempit karena apa yang ia lihat. Ia tak bisa tidur karena galau, was-was, bahkan sampai sakit. Di dalam hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata yang artinya, "Aku pernah bermimpi buruk hingga mimpi itu membuatku sakit. Sampai akhirnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwa mimpi yang baik itu dari Allah. Apabila seorang dari kalian bermimpi melihat sesuatu yang disukainya, jangan ia ceritakan mimpi tersebut kecuali kepada orang yang dicintainya. Bila yang dimimpikan itu perkara yang tidak disukai, mimpi buruk, hendaklah ia meludah ke kiri 3 kali, berlindung kepada Allah dari kejelekan setan dan dari kejelekan mimpi tersebut, dan jangan ia ceritakan mimpi itu kepada seorang pun. Bila demikian yang dilakukannya itu niscaya mimpi itu tidak akan memudaratkannya." Hadis riwayat Muslim. Mungkin ada yang bertanya, mengapa mimpi yang baik boleh diceritakan kepada orang yang dicintai sedangkan mimpi buruk tidak boleh? Rasulullah SAW telah menjawab soal ini. Beliau bersabda, yang artinya, mimpi orang yang beriman adalah 1 bagian dari 40 bagian kenabian. Dia berada di kaki burung selama tidak diceritakan. Saat diceritakan, maka jatuhlah ia. Aku menduga beliau bersabda, jangan engkau ceritakan mimpi kecuali kepada orang yang berilmu atau yang engkau cintai. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagian orang dipermainkan oleh setan dalam mimpinya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, datang seorang Arab dusun menemui Nabi. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat dalam mimpiku seakan kepalaku dipukul. Kemudian terluka. Aku pun merasakan sakitnya." Rasulullah SAW pun menjawab dengan bersabda, yang artinya, jangan kau ceritakan kepada siapapun permainan setan terhadap dirimu dalam mimpimu. Hadis riwayat Muslim. Ada juga orang yang berdusta bahwa ia telah memimpikannya sesuatu. Ia berbohong kalau dalam mimpinya mendapat musibah besar. Rasulullah SAW menyatakan orang seperti ini berdosa atas dustanya. Dan lebih terlarang lagi, kalau ia gunakan mimpi tersebut untuk berdakwah. Semisal seseorang berbohong kalau dia bermimpi melihat sesuatu,
dengan tujuan agar orang yang diceritakannya taubat dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ingatlah, tujuan itu tidak menghalalkan segala cara.